Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Topik kita kali ini adalah pengendalian perusahaan multinasional dan manajemen proyek. Pengendalian pada perusahaan multinasional bisa kita lihat dari segi perbedaan budaya dan bagaimana penerapan dari harga transfer. Untuk perbedaan budaya, sebuah organisasi multinasional biasanya beroperasi dalam berbagai negara. Walau demikian, perusahaan harus menghadapi perbedaan budaya karena kantor pusat mengkoordinasi dan mengkontrol anak perusahaannya. Di sini bisa kita lihat ada dimensi budaya yang dibuat oleh Hofstede. Pertama, jarak kekuatan. Itu merujuk pada luasnya kekuatan di mana kekuatan tersebut tidak sama didistribusikan dan dipusatkan. Kemudian dari sudut individualisme atau kolektivisme. Hal ini merujuk pada luasnya orang, di mana orang mendefinisikan dirinya sendiri sebagai individu atau sebagai bagian kelompok yang lebih besar. Kemudian dari segi penghindaran ketidakpastian. Di sini merujuk pada sampai sejauh mana orang merasa terancam oleh situasi yang tidak menentu. Sedangkan untuk dimensi yang berikutnya atau yang keempat itu adalah kejantanan atau keperempuanan. Di sini merujuk pada sampai sejauh mana nilai dominan menekankan ketegasan dan materialisme ataupun kejantanan versus perhatian pada orang dan kualitas hidup atau feminin. Nah, untuk penetapan harga transfer, kita nanti akan membahas tentang konsep dari harga transfer, bagaimana penggunaannya, pertimbangan hukum, implikasi dari Section 482, kepentingan minoritas, kurs mata uang nilai tukar, gambaran perbedaan jenis nilai tukar, isu-isu rancangan sistem pengendalian, gambaran ekonomi, efek translasi, dan pertimbangan manajemen. Nah, untuk konsep harga transfer untuk barang, jasa, dan teknologi memiliki salah satu perbedaan besar antara pengendalian manajemen domestik dan operasi luar negeri. Dalam operasi domestik, kriteria bagi sistem harga transfer hampir secara eksklusif seperti pada umumnya. Dalam operasi luar negeri, beberapa pertimbangan lain adalah penting untuk sampai kepada harga transfer. Nah, biasanya pertimbangan-pertimbangan harga transfer perusahaan multinasional adalah pertama perpajakan. Kemudian akan melihat kepada peraturan pemerintah, tarif, kontrol devisa, akumulasi dana, dan juga bentuk dari usaha patungan. Sedangkan untuk pertimbangan hukum, hampir semua negara meletakkan beberapa halangan pada fleksibilitas perusahaan untuk menetapkan harga transfer bagi transaksi dengan anak perusahaannya di luar negeri. Nah, alasannya untuk mencegah perusahaan multinasional dari penghindaran pajak pendapatan negara tuan rumah. Subkomite DPR Amerika Serikat menyelidiki dari 36 perusahaan Amerika Serikat yang dimiliki asing telah menemukan lebih dari setengah mereka membayar sedikit atau tidak sesen pun pajak pendapatan selama lebih dari periode 10 tahun. Peraturan bagi Amerika Serikat pada dasarnya dipaparkan dalam Section 482 dari Internal Revenue Code atau Undang-Undang Perpajakan Amerika Serikat. Nah, implikasi dari Undang-Undang Perpajakan Amerika Serikat tadi, meskipun terdapat pembatasan hukum pada fleksibilitas perusahaan dalam hal harga transfer, terdapat batas ketinggian ataupun batas tertinggi dalam pembatasan ini. Dalam keadaan tertentu, kendala hukum dapat mendikte jenis harga-harga transfer yang harus diterapkan. Nah, untuk dari segi kepentingan minoritas, kapan saja kepentingan minoritas terlibat, kemudian fleksibilitas pajak dalam mendistribusikan keuntungan antara anak perusahaan dapat secara keras dibatasi, karena pihak minoritas mempunyai hak legal untuk memperoleh pembagian yang adil dari keuntungan perusahaan. Anak perusahaan harus menyesuaikan satu sama lain secara resmi sampai sejauh mungkin. Untuk masalah kurs mata uang, arus kas perusahaan domestik dinyatakan dalam bentuk dolar, dan pada waktu tertentu setiap dolar mempunyai nilai yang sama seperti dolar lainnya. Secara kontras, arus kas perusahaan multinasional didenominasi dalam beberapa mata uang, di mana nilai setiap mata uang relatif kepada nilai dolar yang berbeda. Secara spesifik, perusahaan multinasional menghadapi translasi, transaksi, dan gambaran ekonomi terhadap perubahan di dalam nilai tukar. Nah, nilai tukar sendiri itu didefinisikan sebagai harga sebuah mata uang dengan mata uang lainnya. Dapat diekspresikan apakah sebagai jumlah unit dari mata uang negara induk perusahaan yang diperlukan untuk membeli satu unit mata uang asing atau disebut penawaran langsung, atau sejumlah unit mata uang asing yang diperlukan untuk membeli mata uang perusahaan induk atau penawaran tak langsung. Nanti kita juga akan kenal yang namanya nilai tukar spot. Itu adalah nilai tukar nominal yang berlaku pada hari tertentu.
Sedangkan nilai real itu adalah nilai tukar spot setelah disesuaikan kepada inflasi diferensial antara dua negara yang dipersoalkan. Sedangkan nilai tukar forward adalah nilai tukarnya diketahui hari ini di mana transaksinya dilakukan dapat diselesaikan pada satu titik waktu di kemudian hari. Nah, untuk gambaran perbedaan jenis nilai tukar, gambaran translasi atas nilai tukar adalah gambaran ikhtisar dan neraca laba rugi dari perusahaan multinasional terhadap perubahan di dalam nilai tukar nominal. Disebabkan kenyataan bahwa perusahaan multinasional harus mengkonsolidasi pembukaan mereka dalam satu mata uang, dan biasanya adalah mata uang negara perusahaan induk, meskipun arus kas mereka didenominasi dalam banyak mata uang. Gambaran translasi adalah gambaran nilai tukar di mana di dalam perusahaan mempunyai transaksi atas antar batas ketika transaksi semacam itu dimasukkan ke dalam transaksi hari ini. Tetapi pembayaran untuk menyelesaikan transaksi tersebut malah dilakukan di kemudian hari. Nilai tukar nominal dapat berubah dan meletakkan nilai transaksi pada posisi yang berisiko. Sedangkan gambaran ekonomi adalah gambaran nilai tukar arus kas perusahaan terhadap perubahan nilai tukar real, juga dirujuk sebagai gambaran operasi atau gambaran persaingan terhadap nilai tukar. Ada beberapa isu yang cukup sering muncul dalam hal rancangan sistem pengendalian perusahaan multinasional. Nah, di sini yang pertama adalah, haruskah para manajer anak perusahaan bertanggung jawab atas dampak fluktuasi nilai tukar pada keuntungan atau kerugian mereka? Kemudian, haruskah perusahaan induk menggunakan mata uang negara perusahaan induk atau haruskah mereka menggunakan mata uang lokal dalam evaluasi prestasi? Haruskah perusahaan induk menggunakan nilai tukar awal, nilai tukar proyeksi, atau nilai tukar akhir dalam menetapkan dan melacak anggaran? Juga muncul masalah ataupun isu-isu seperti, haruskah perusahaan induk membedakan akibat dari perbedaan jenis gambaran nilai tukar sambil mengevaluasi prestasi dalam manajer anak perusahaan? Jika iya, bagaimana caranya? Nah, juga termasuk isu tentang bagaimana seharusnya gambaran jenis nilai tukar yang berbeda mempengaruhi evaluasi kinerja ekonomi anak perusahaan yang berbeda dari evaluasi manajer yang bertanggung jawab atas anak perusahaan tersebut. Nah, untuk penjelasan dari gambaran ekonomi, ketika anak perusahaan mempunyai transaksi lintas batas, mereka juga tergantung pada gambaran ekonomi. Sistem pengendalian yang secara efektif berurusan dengan gambaran ekonomi akan berbeda pada cara fundamentalnya. Menurut gambaran ekonomi, amatlah tepat sistem pengendalian untuk mengevaluasi manajer anak perusahaan atas keputusan yang seharusnya dapat membuat anak perusahaan menanggapi perubahan nilai tukar yang real. Dapat dilakukan dengan mempertimbangkan dua jenis generik anak perusahaan, perusahaan multinasional importir murni dan eksportir murni. Importir murni ini dikatakan sebagai perusahaan ataupun anak perusahaan yang menjual sebagian besar produknya di dalam negaranya sendiri, tetapi mengimpor sebagian besar barang mentahnya dari luar negeri, apakah anak perusahaan lain atau dari perusahaan luar lain. Sedangkan eksportir murni itu adalah anak perusahaan yang menjual produknya ke luar negaranya, apakah anak perusahaan yang lain atau dari perusahaan luar lainnya. Untuk efek translasi, pendekatan dasar yang berurusan dengan gambaran transaksi adalah dengan strategi lindung nilai mata uang asing. Hedging atau lindung nilai itu adalah setiap transaksi di mana risiko berhubungan dengan hari depan arus kas yang menurun. Biasanya jasa lindung nilai semacam ini ditentukan pada tingkat harga tertentu. Hedging umumnya dipraktikkan oleh banyak perusahaan. Contoh, kapan saja membeli asuransi, perusahaan tersebut sebagai akibatnya melakukan transaksi hedging internasional. Dan hal itu dipergunakan sebagai cara untuk kontrak aksi terhadap gambaran transaksi. Transaksi hedging mungkin terbaik pada tingkat perusahaan induk daripada mengizinkan anak perusahaan masing-masing melakukannya. Dalam hal mendesain sistem evaluasi kinerja anak perusahaan, perusahaan dapat menggunakan pedoman, yaitu para manajer anak perusahaan harus bertanggung jawab terhadap efek translasi dengan cara membandingkan anggaran dengan hasil aktual dengan menggunakan matriks yang sama dan mengisolasi efek inflasi yang berhubungan
melalui analisis peralihan. Kemudian efek transaksi ditangani secara terbaik melalui koordinasi terpusat dari kebutuhan lindung nilai perusahaan multinasional. Hal ini berkemungkinan jauh lebih murah dan lebih sederhana dan dapat mencegah manajer anak perusahaan menjadi peramal dan juga sebagai spekulator dari kurs nilai tukar. Manajer anak perusahaan harus bertanggung jawab terhadap efek ketergantungan nilai tukar yang dihasilkan dari gambaran ekonomi. Evaluasi anak perusahaan sebagai basis keputusan untuk menentukan lokasi operasi di dalam suatu negara atau merelokasi operasi dari sebuah negara seharusnya merefleksikan akibat-akibat gambaran transaksi, dan ekonomi. Nah, kemudian untuk pengendalian manajemen proyek, kita akan melihat dari sudut hakikat proyek, kemudian lingkungan pengendalian, perencanaan proyek, pelaksanaan proyek, dan evaluasi proyek. Kita lihat hakikat dari sebuah proyek adalah sekumpulan kegiatan yang pastinya dimaksudkan untuk mencapai hasil akhir tertentu yang pastinya penting bagi kepentingan pihak manajemen. Bisa berupa proyek konstruksi, pembuatan suatu produk yang sangat unik, misalnya turbin, pengaturan kembali sebuah pabrik, pengembangan produk baru, kegiatan konsultasi, audit, akuisisi, dan disinvestasi, kemudian tuntutan hukum, pembiayaan permanen, atau pendanaan ulang kegiatan riset atau pengembangan dan pemasangan sistem informasi, dan sebagainya. Nah, sebuah proyek itu dimulai ketika manajemen telah menyetujui sifat umum apa yang harus dikerjakan dan telah mengotorisasi taksiran jumlah sumber daya yang akan dipergunakan dalam pekerjaan tersebut. Nah, proyek berakhir ketika tujuannya telah dicapai atau proyek tersebut bahkan dibatalkan. Penyelesaian suatu proyek mungkin akan mengakibatkan adanya operasi yang terus-menerus, seperti dalam kasus proyek pengembangan produk baru yang berhasil. Bisa dilihat di sini macam-macam proyek, yaitu proyek yang melibatkan satu atau sedikit orang yang bekerja selama beberapa hari atau minggu, mengerjakan kegiatan yang sama telah beberapa kali dilakukan sebelumnya, dan dilakukan audit tahunan yang dilakukan oleh kantor akuntan publik. Juga misalnya proyek yang melibatkan ribuan orang yang bekerja selama beberapa tahun, mengerjakan pekerjaan yang belum pernah dikerjakan sebelumnya. Contoh adalah proyek mendaratkan manusia pertama di bulan. Nah, karakteristik proyek membuat pengendalian manajemen proyek berbeda dengan pengendalian manajemen kegiatan yang berjalan terus-menerus. Yang pertama adalah dari segi sasaran tunggal, struktur organisasi, fokus pada proyek, perlunya pengorbanan atau trade-off, standar yang kurang handal, rencana yang sering berubah, ritme yang berbeda, pengaruh lingkungan lebih terasa, dan juga adanya pengecualian. Nah, untuk lingkungan pengendalian, kita harus lihat dari segi struktur organisasi proyek, bagaimana hubungan kontraktualnya, dan struktur informasi. Struktur organisasi proyek itu merupakan organisasi sementara, karena sebuah tim dibentuk untuk melaksanakan proyek, dan tim ini akan dibubarkan setelah selesai tugasnya. Anggota tim bisa merupakan karyawan dari organisasi yang menjadi sponsor proyek, atau dapat pula direkrut khusus proyek tersebut. Atau mereka adalah karyawan dari organisasi luar yang mendapat kontrak untuk melaksanakan proyek. Jika proyek-proyek dilaksanakan seluruhnya atau sebagian oleh kontraktor luar, sponsor proyek harus dengan segera menetapkan aturan kerja yang jelas dengan para personel kontraktor itu. Ada dikenal sebagai organisasi matriks. Jika para anggota suatu tim proyek ditarik dari organisasi yang mensponsori, mereka mempunyai dua atasan, manajer proyek dan manajer departemen fungsional, tempat mereka bertugas secara permanen. Nah, untuk hubungan kontraktual, jika proyek dilaksanakan oleh kontraktor luar, maka tingkat pengendalian proyeknya akan bertambah. Kontraktor dapat membawa sistem pengendaliannya sendiri ke dalam proyek, dan sistem ini harus disesuaikan untuk memberikan informasi yang dibutuhkan oleh sponsor. Nah, kontrak terdiri dari dua jenis umum. Pertama, kontrak harga tetap, dan yang kedua adalah kontrak penggantian biaya. Kalau kontrak harga tetap, kontraktor itu setuju untuk menyelesaikan pekerjaan yang telah ditentukan pada waktu yang telah ditentukan dengan harga yang juga telah ditentukan. Biasanya ada denda atau penalti jika perusahaan ini ataupun jika pekerjaan ini tidak diselesaikan sesuai dengan spesifikasi atau tidak sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan ataupun tidak terpenuhi sesuai jadwal. Nah, kemudian yang kedua adalah kontrak penggantian biaya.
Nah, sponsor setuju untuk membayar biaya yang wajar ditambah dengan suatu laba dan kontraktor bertanggung jawab untuk mengendalikan biaya dan oleh karenanya memerlukan sistem pengendalian manajemen dan personal pengendalian yang terkait dapat digantikan dengan sistem dan personil yang digunakan kontraktor dengan harga tetap. Untuk struktur informasi dalam sistem pengendalian manajemen proyek, informasi disusun berdasarkan elemen-elemen proyek. Elemen yang paling kecil disebut paket kerja, dan cara di mana paket kerja ini adalah kumpulan yang disebut struktur rincian pekerjaan. Nah, paket kerja adalah pertambahan pekerjaan yang dapat diukur. Biasanya dengan jangka waktu yang singkat, baik dalam bentuk sebulan atau lebih. Pekerjaan tersebut harus tidak mendua, dapat diidentifikasi titik penyelesaiannya yang disebut tolok ukur kemajuan. Nah, setiap paket kerja harus merupakan tanggung jawab dari seorang manajer. Perkiraan biaya tidak langsung adalah perkiraan biaya yang ditentukan untuk aktivitas administrasi dan aktivitas pendukung dan mempunyai definisi hasil keluaran. Biaya perkiraannya biasanya ditetapkan sebagai satuan unit waktu, seperti dalam sebulan, persis seperti pernyataan biaya overhead untuk pusat tanggung jawab yang berkelanjutan. Jika selama proyek ternyata struktur perincian pekerjaan atau sistem akuntansi tidak berguna, maka harus direvisi dan memerlukan penyusunan kembali banyak informasi. Untuk perencanaan proyek, kita akan lihat dari sisi sifat perencanaan proyek, kemudian akan digunakan analisis jaringan, akan diperkirakan biaya, penyiapan anggaran pengendalian, serta aktivitas perencanaan yang lain. Untuk sifat perencanaan proyek, rencana akhir terdiri dari 3 bagian yang berkaitan. Pertama, bagian lingkup, bagian jadwal, dan biaya. Bagian lingkup menyebutkan spesifikasi setiap paket pekerjaan dan nama dari orang atau organisasi yang bertanggung jawab. Jika proyek adalah salah satu di mana spesifikasi tidak jelas, sebagaimana pada kasus proyek-proyek konsultasi, riset, dan pengembangan, maka pernyataan ini harus ringkas dan umum. Untuk bagian jadwal, menyatakan perkiraan waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan setiap paket pekerjaan dan hubungan antara paket pekerjaan, di mana paket pekerjaan harus diselesaikan sebelum paket pekerjaan yang lain dimulai. Dari segi biaya, yang dinyatakan di dalam anggaran proyek biasanya disebut anggaran pembelian. Jika pekerjaan tidak cukup besar, biaya satuan moneter diperlihatkan hanya bagi kumpulan beberapa paket penjualan pekerjaan. Sumber daya yang akan digunakan bagi masing-masing paket pekerjaan dinyatakan sebagai jumlah non-moneter seperti jumlah hari kerja. Nah, kemudian dalam proyek biasanya digunakan analisis jaringan. Beberapa alat tersedia untuk menyusun jadwal proyek seperti PERT atau Program Evaluation and Review Technique atau biasa kita kenal sebagai PERT, yaitu teknik evaluasi dan penilaian program. Kemudian CPM atau Critical Path Method, itu metode jalur kritis. Dan setiap teknik mempunyai 3 langkah pokok. Pertama, memperkirakan waktu yang dibutuhkan untuk setiap paket pekerjaan. Kemudian juga mengidentifikasi saling ketergantungan antara paket pekerjaan, yaitu paket pekerjaan yang harus diselesaikan sebelum paket pekerjaan tertentu dapat dimulai. Barulah menghitung jalur kritis. Nah, suatu diagram jaringan kerja terdiri dari sejumlah nodes atau event, kejadian, atau disebut juga tonggak ukur. Masing-masing adalah subsasaran yang harus diselesaikan untuk menyelesaikan proyek. Garis-garis yang menghubungkan antara satu node dengan lainnya, garis-garis ini menggambarkan kegiatan-kegiatan. Sedangkan jalur kritis dan waktu senggang, program-program komputer tersedia untuk menganalisis jaringan kerja proyek yang menunjukkan jalur kritis, yaitu urutan kejadian-kejadian yang membutuhkan waktu total terpendek untuk menyelesaikan proyek. Nah, untuk probabilitas PERT, sebagaimana PERT awalnya disusun, perkiraan waktu yang diperlukan bagi setiap aktivitas dalam jaringan sampai pada dasar probabilitas. 3 perkiraan yang dilakukan untuk setiap aktivitas, waktu yang sangat mungkin terjadi, dan adalah waktu optimis serta waktu pesimis. Dari segi perkiraan biaya, biasanya dibuat pada tingkat gabungan yang mengelompokkan beberapa paket pekerjaan. Sumber daya yang digunakan pada masing-masing paket pekerjaan itu dikendalikan dalam bentuk kuantitas fisiknya, bukan dalam bentuk biaya, dan memuat perkiraan biaya setiap paket pekerjaan yang tak mempunyai maksud yang berguna. Nah, perkiraan biaya untuk kebanyakan proyek cenderung kurang akurat dibandingkan dengan perkiraan biaya untuk barang-barang pabrik.
karena proyek-proyek kurang terstandarisasi dan informasi biaya yang terkumpul untuk pekerjaan sejenis tidak absah untuk dijadikan sebagai dasar perbandingan. Dalam hal penyiapan anggaran pengendalian dipersiapkan dekat kepada awal pekerjaan yang memberi waktu cukup untuk meminta persetujuan pembuat keputusan sebelum komitmen dari biaya. Untuk proyek yang panjang, anggaran pengendalian awal dapat dipersiapkan dengan rinci hanya untuk fase pertama proyek dengan perkiraan biaya yang agak kasar untuk tahap berikutnya. Anggaran yang terinci untuk fase berikutnya dipersiapkan hanya sebelum pekerjaan dimulai pada fase-fase ini. Dan anggaran pengendalian merupakan penghubung yang sangat penting antara perencanaan dan pengendalian prestasi. Pastinya anggaran mewakili harapan sponsor tentang bagaimana proyek akan memakan biaya dan juga komitmen manajer proyek untuk melaksanakan proyek berdasarkan biaya. Untuk aktivitas perencanaan yang lain, selama fase perencanaan aktivitas yang lain dikerjakan seperti bahan-bahan dipesan, izin-izin diperoleh, interview awal dilaksanakan, personel dipilih, dan seterusnya. Dalam hal pelaksanaan proyek, kita lihat di sini nanti ada dari sudut sifat pelaporan, penggunaan laporan, sumber informasi informal, perbaikan-perbaikan, dan auditing proyek. Dari segi sifat laporan, para manajer memerlukan 3 jenis laporan yang agak berbeda. Pertama, laporan masalah, kemudian laporan kemajuan, dan yang ketiga adalah laporan keuangan. Laporan masalah melaporkan masalah yang sudah terjadi, seperti keterlambatan yang disebabkan sejumlah sebab-sebab yang memungkinkan, dan masalah di kemudian hari yang sudah diantisipasi. Kemudian laporan yang kedua adalah laporan kemajuan, dengan membandingkan jadwal aktual dan biaya dengan jadwal yang direncanakan, dan biaya-biaya bagi pekerjaan yang telah selesai. Dan mereka berisikan perbandingan yang sama bagi aktivitas overhead yang tidak langsung terkait terhadap pekerjaan. Kemudian laporan keuangan, laporan yang akurat dari biaya proyek yang harus dipersiapkan sebagai basis untuk pembayaran kemajuan jika terdapat kontrak penggantian biaya, dan mereka biasanya perlu sebagai basis pemasukan akuntansi keuangan untuk kontrak harga tetap. Dari segi kuantitas laporan, untuk memastikan bahwa semua kebutuhan informasi memuaskan, akuntan manajemen kadang-kadang membuat lebih dari jumlah optimum laporan. Laporan yang tidak diperlukan atau informasi tambahan dalam laporan, terdapat biaya tambahan dalam penggabungan dan pengiriman informasi. Persentase penyelesaian, beberapa paket pekerjaan hanya akan sebagian selesai pada saat tanggal pelaporan. Dan persentase penyelesaian dari setiap paket pekerjaan semacam itu harus diperkirakan sebagai basis untuk perbandingan waktu aktual dengan waktu yang dijadwalkan dan biaya aktual dengan anggaran biaya. Kemudian meringkas kemajuan sebagai tambahan untuk menunjukkan persentase penyelesaian paket pekerjaan masing-masing. Ringkasan kemajuan atas seluruh proyek itu sangat berguna sekali untuk dibuat. Dan kemudian dibuat daftar berlubang. Mendekati kepada akhir konstruksi proyek, sponsor menyiapkan daftar butir-butir pekerjaan yang harus diselesaikan, termasuk kerusakan yang perlu diperbaiki. Daftar berlubang ini dinegosiasikan dengan manajer proyek. Dalam hal penggunaan laporan, ada yang disebut sebagai laporan masalah atau trouble report, maka para manajer banyak menggunakan waktunya untuk menghadapi laporan-laporan permasalahan. Nah, proyek yang khas mempunyai banyak laporan seperti itu, dan salah satu tugas manajer adalah untuk menentukan yang mana yang mempunyai prioritas yang tinggi dan harus memutuskan problem mana yang mendapat perhatian pribadinya, yang mana akan delegasikan kepada orang lain, dan yang mana akan diabaikannya, dengan asumsi bahwa personel yang mengoperasikan akan mengambil tindakan korektif yang diperlukan. Untuk laporan kemajuan atau progress report, pendekatan untuk menganalisis laporan kemajuan adalah sesuatu yang dikenal sebagai pengelolaan dengan kekecualian. Jika kemajuan pada bidang tertentu memuaskan, tidak perlu diberikan perhatian kepada bidang itu, kecuali untuk mengucapkan selamat kepada orang yang bertanggung jawab. Dalam hal biaya untuk menyesuaikan, dalam laporan kemajuan mereka, beberapa organisasi membandingkan biaya aktual sampai saat ini dengan biaya anggaran atas pekerjaan yang telah dilakukan sampai sekarang ini. Yang lain melaporkan estimasi sekarang dengan mengambil biaya aktual sampai sekarang dan menjumlahkan perkiraan biaya untuk menyelesaikannya, yaitu tambahan biaya yang diperlukan untuk menyelesaikan proyek. Untuk sumber informasi informal, oleh karena laporan tertulis bersifat berwujud,
Penjelasan sistem pengendalian manajemen cenderung dipusatkan pada mereka. Nah, dalam prakteknya, laporan-laporan ini biasanya kurang penting dibandingkan dengan informasi dikumpulkan manajer proyek dari pembicaraan dengan karyawan yang benar-benar melakukan pekerjaan tersebut. Bisa juga dari anggota stafnya, atau dari rapat yang dijadwalkan secara reguler, dari memo yang informal, dan dari inspeksi pribadi terhadap status pekerjaan. Nah, dari sumber-sumber ini, manajer akan mendapatkan potensi masalah dan keadaan-keadaan yang dapat menyebabkan kemajuan aktual yang menyimpang dari rencana. Apa saja perbaikan-perbaikan yang dibutuhkan jika sebuah proyek rumit, terdapat kesempatan yang baik di mana rencana tidak akan diperhatikan dalam satu atau lebih dari tiga aspeknya. Dari segi cakupan, jadwal, atau biaya. Kejadian yang umum adalah penemuan bahwa terdapat kemungkinan kelebihan biaya yang sebenarnya akan melampaui biaya menurut anggaran. Jika rencana direvisi, pertanyaan berikutnya akan muncul. Apakah lebih baik melacak kemajuan hari depan terhadap rencana perbaikan atau melacak terhadap rencana awal? Rencana perbaikan mungkin indikasi yang lebih baik dari kinerja yang sekarang ini diharapkan. Tetapi terdapat bahaya di mana manajer proyek yang persuasif dapat menegosiasikan penambahan yang tidak beralasan di dalam biaya yang dianggarkan dan kemudian menyembunyikan inefisiensi yang telah terakumulasi sampai sekarang ini. Kemungkinan ini dapat diminimalkan dengan mengambil sikap keras kepala terhadap rencana perbaikan. Untuk kegiatan auditing proyek, dalam banyak proyek, audit kualitas harus dilakukan seraya pekerjaan diselesaikan. Jika pekerjaan terlambat, pekerjaan yang rusak, atau setiap paket pekerjaan dapat disembunyikan, mereka ditutupi oleh pekerjaan berikutnya. Dalam beberapa proyek, biaya pemeriksaan juga dilakukan sejalan dengan kemajuan proyek. Pada yang lain-lain, pemeriksaan biaya tidak dilakukan sampai proyek selesai. Pada umumnya, auditing yang dilakukan sembari proyek berjalan itu lebih disukai. Dia dapat membuka potensi kesalahan yang dapat dikoreksi sebelum mereka menjadi serius. Dan para auditor tidak harus mengambil waktu berlebihan dari mereka yang bertanggung jawab untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut. Dalam hal evaluasi proyek, bisa menggunakan evaluasi prestasi, juga bisa menggunakan evaluasi hasil. Dengan evaluasi prestasi, yang biasanya bersifat informal dalam pelaksanaan proyek, mempunyai dua aspek. Pertama, evaluasi terhadap manajemen proyeknya, dan yang kedua adalah evaluasi dari proses pengelola proyek. Dalam hal evaluasi terhadap manajemen proyek, itu bertujuan untuk membantu dalam keputusan-keputusan mengenai para manajer proyek, termasuk imbalan, promosi, kritik membangun, ataupun penempatan kembali. Sedangkan dalam hal evaluasi dari proses pengelola proyek, itu bertujuan untuk menemukan cara yang lebih baik bagi pelaksanaan proyek berikutnya. Nah, nanti dilihat dari segi cost of run, yaitu ketika biaya aktual melebihi biaya yang dianggarkan, akibat terdapat perkiraan biaya yang kurang diperhitungkan daripada biaya aktual yang berlebihan. Kesalahan umum dalam penganalisisan adalah mengasumsikan bahwa anggaran merepresentasikan seberapa besar seharusnya biaya tersebut terjadi. Kemudian untuk kegiatan peninjauan kembali, dengan peninjauan terhadap hal-hal yang telah terjadi, seseorang biasanya dapat menemukan keadaan-keadaan di mana keputusan yang benar tidak dilakukan. Namun demikian, keputusan yang dibuat pada saat itu bisa saja seluruhnya wajar. Evaluasi dari proses dapat mengindikasikan bahwa pengkajian ulang yang dilaksanakan selama proyek dilaksanakan tidaklah tepat atau tindakan berkala tidak diambil berdasarkan pengkajian ulang. Jadi, evaluasi juga dapat mengarah kepada perubahan di dalam peraturan atau prosedur dan dapat mengidentifikasi beberapa peraturan yang merusak pelaksanaan yang efisien dari proyek. Untuk evaluasi hasil, keberhasilan sebuah proyek tak dapat dievaluasi sampai cukup waktu berlalu untuk mengizinkan pengukuran dari manfaat aktualnya dan biaya. Bagi banyak proyek, evaluasi hasil sangat rumit, di mana faktanya manfaat yang diharapkan tidak dinyatakan dalam tujuan. Istilah yang dapat diukur dan manfaat sebenarnya juga tak dapat diukur. Nah, kriteria bagi proyek yang akan dievaluasi. Proyek harus cukup penting untuk menjamin pengeluaran yang banyak atas upaya apa yang terlibat di dalam evaluasi formal. Hasilnya biasanya harus dapat dikuantifikasikan, terutama jika proyek dimaksudkan untuk menghasilkan sejumlah tertentu dari keuntungan tambahan. Keuntungan sebenarnya dapat diakibatkan oleh keuntungan aktual yang dihasilkan dari proyek dan itu dapat diukur. Akibat dari variabel yang tidak dapat diantisipasi harus diketahui setidak-tidaknya
kira-kira, dan mereka seharusnya tidak membanjiri akibat perubahan sebagai asumsi di mana proyek disetujui. Jika hasil dari produk baru yang diperkenalkan tidak memuaskan karena pasar bagi produk menguap, tak banyak informasi yang dipelajari dari sebuah evaluasi. Hasil dari evaluasi harus mempunyai kesempatan yang baik untuk mengarah kepada tindakan, terutama analisis dapat membawa kita kepada cara yang lebih baik untuk mengusulkan dan memutuskan proyek-proyek di kemudian hari. Dan sekali-kali proyek yang tidak memenuhi kriteria ini harus dipilih untuk dianalisis. Kekurangan di dalam sistem untuk penilaian proyek yang tidak penting secara relatif dapat diabaikan jika penilaian dibatasi hanya kepada proyek-proyek besar. Demikianlah materi kita hari ini.